Ilmonaichi. Baik, assalamualaikum Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Nah, maksud saya untuk mewawancarai Bapak ini guna menanyakan terkait dengan inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan di SD 2 Terong, ya Pak. Mungkin langsung saja untuk wawancaranya. Silakan. Nah, mungkin untuk yang pertama, kendala apa yang Bapak hadapi dalam pembelajaran saat ini, baik daring maupun pertemuan tatap muka secara terbatas, Pak? Ya, sebenarnya begini ya Mas, baik secara daring maupun tatap muka itu pasti ada kendala yang dihadapi oleh guru. Yang pertama terkait dengan pembelajaran daring ya. Daring itu dalam kalau di sana di SD 2 Terong itu kan daerahnya masih gunung di dataran tinggi, jadi untuk sinyal itu masih susah dan kadang bagus, kadang juga tidak bagus, jadinya dalam pelaksanaan terbatas. Selanjutnya kalau dalam tatap muka terbatas itu ketika saya dan rekan-rekan guru itu ingin menyampaikan materi pun tidak dapat tersampaikan dengan maksimal karena waktu yang cuma mungkin 2 jam, jadi tidak bisa kalau harus tersampaikan secara penuh pada siswa seperti itu. Baik, kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar pembelajaran tetap dapat berjalan dengan maksimal, Pak? Ya, kalau cara mengatasinya ya, kalau dalam pertemuan tatap muka bisa mungkin materi yang ingin disampaikan dengan keterbatasan waktu tersebut ya, disampaikan seadanya ya, walaupun terbatas tetapi tetap semaksimal mungkin disampaikan supaya siswa itu mengerti. Jadi pintar-pintarnya guru dalam memanajemen waktu itu dalam menyampaikan pembelajaran ketika tatap muka dengan siswa. Kemudian dalam pembelajaran di kelas, pendekatan dan metode apa yang sering Bapak lakukan? Kalau metode yang sering saya lakukan yaitu ceramah itu pasti ada ceramahnya, walaupun ada inovasi pasti tetap ada ceramahnya. Terus kadang juga saya sering tanya jawab pada siswa supaya interaktif dan saya juga sering memberikan masalah yang bisa diselesaikan oleh siswa. Ada materi tertentu, jadi saya berikan masalah kepada siswa supaya siswa itu bisa memecahkannya, walaupun bukan PBL secara utuh. Kalau pembelajaran dengan berbasis masalah kan PBL tapi itu karena waktu yang terbatas maka hanya masalah dan siswa menyelesaikannya tanpa mengikuti langkah-langkah sesuai dengan PBL yang sudah ada. Kemudian menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan itu? Inovasi pendidikan itu kalau menurut saya itu adalah kegiatan di mana kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan atau memberikan sesuatu yang baru dalam kegiatan pembelajaran. Jadi bukan hanya kegiatan yang biasa, misal kita hanya ceramah, tapi inovasi itu memberikan sesuatu yang baru pada pembelajaran yang ada, misal dalam pembuatan media atau mungkin dalam cara mengajarnya yang berbeda. Seperti itu. Kemudian inovasi seperti apa yang Bapak lakukan pada kelas yang Bapak mampu? Ya, kalau inovasi yang saya lakukan ya, pertama dalam pembelajaran yang menggunakan beberapa media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar. Kalau dalam masa pandemi seperti ini pernah saya coba itu juga menggunakan Google Meet, tapi walaupun menggunakan Google Meet karena memang kendala di sana ya,
Kalau pagi HP orang tua kan pasti dibawa kerja, jadi yang bergabung itu hanya beberapa siswa, jadi tidak maksimal seperti itu. Kadang juga menggunakan apa namanya apa itu namanya YouTube biar ditonton oleh siswa, atau mungkin Google Form dan puisi seperti itu. Baik. Kemudian apakah inovasi yang Bapak lakukan sesuai dengan hasil yang Bapak dapatkan? Ya, untuk sementara ini untuk inovasi yang saya berikan hasilnya masih belum memenuhi target ya. Karena memang kendala tadi, kalau menggunakan inovasi berupa teknologi berupa menggunakan internet atau mungkin teknologi HP, mungkin itu masih terkendala dan hasilnya juga belum terlalu maksimal karena itu tadi masalah sinyal. Dan HP juga kalau SD itu kan tidak semuanya sudah difasilitasi HP seperti itu. Kemudian dalam inovasi pendidikan ini pada dasarnya digencarkan pada saat ini. Nah, menurut Bapak, apa pengaruh adanya inovasi pendidikan bagi seorang guru itu? Ya, kalau inovasi pendidikan itu, kalau pengaruh bagi guru itu nanti guru dapat lebih kreatif, lebih mengembangkan ide-ide yang mungkin dulu pernah dipelajari mungkin ketika sekolah atau mungkin diklat-diklat, sehingga bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu lebih inovatif, menyenangkan, dan juga membuat siswa itu akan tertarik. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak sebagai seorang guru? Ya, kalau untuk meningkatkan kompetensi untuk di masa-masa seperti ini ya, pastinya mengikuti diklat, workshop seperti itu. Jadi kalau sekarang pasti banyak sekali diklat online, workshop online, itu pasti banyak sekali. Jadi guru kalau bisa tetap mengikuti dalam mengembangkan kemampuan dalam mengajarnya. Kemudian apakah Bapak sering melakukan sharing session dengan kepala sekolah atau guru-guru lain terkait dengan inovasi yang harus dilakukan di kelas? Kalau saat ini belum ada sharing waktu khusus untuk sharing session kepada guru maupun kepala sekolah terkait dengan inovasi ini, karena memang ya keterbatasan waktu dan juga karena sekarang ada beda jadwal, kan ada WFO sama WFH, jadi beda antara jadwal guru yang satu dengan guru yang lain. Jadi memang belum ada. Baik, kemudian apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran bagi siswa? Kalau saat ini, kalau meningkatkan mutu, kalau saat ini belum ada. Tapi kalau dulu ada kelas tambahan atau jam tambahan supaya materi yang disampaikan itu bisa lebih dan siswa itu menjadi lebih paham juga. Tapi kalau sekarang karena memang waktu yang terbatas, juga nanti kalau misalkan ditambahin, tidak takutnya malah terkena dampak pandemi ini, makanya belum ada kalau untuk waktu dekat ini. Kemudian dalam melaksanakan inovasi pendidikan ini, apakah fasilitas yang ada di sekolah itu sudah dibilang mencukupi atau mendukung? Ya, kalau untuk SD 2 Terong itu fasilitasnya ya masih seadanya. Seadanya itu ya diada-adakan. Kalau saat ini memang belum ada, tapi kalau misalkan besok dibutuhkan akan diadakan. Baik, mungkin itu saja Pak wawancara dari saya. Mungkin terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas waktunya. Mungkin dari saya
meminta maaf apabila ada banyak kesalahan kata maupun perbuatan. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, apabila saya juga kurang dalam memberikan jawaban ya mohon maaf. Iya.